Ini adalah lanjutan dari video sebelumnya setelah saudara kita Mas Hari dari Gresik mendaki ke Gunung Semeru bersama teman-temannya yang akhirnya mereka terpaksa turun setelah mengalami hal-hal di luar nalar. Tapi saat itu masih ada yang mengganjal di hati Hari karena disebabkan oleh beberapa hal ya, dan akhirnya Hari meminta teman-temannya pulang dulu sementara dia sendiri memutuskan untuk kembali naik ke atas ya. Jadi buat teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, silahkan tonton dulu agar paham apa yang dialami oleh Hari sebelumnya, sampai-sampai dia ini memutuskan untuk kembali naik ke puncak Semeru sendirian tanpa teman-temannya. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai ceritanya. Pagi itu setelah istirahat semalaman di area base camp, Hari coba untuk menelpon Akbar dan menanyakan apa mereka ini sudah sampai rumah dengan selamat atau gimana gitu. Akbar di situ menjawab kalau mereka semua ini udah sampai di rumah, tapi ada yang aneh dengan Sari ya. Karena sepanjang perjalanan pulang, Sari ini tiba-tiba jadi pendiam dan sering sekali senyum-senyum sendiri kayak gitu. Bahkan yang paling parah, ada momen dimana Sari ini tiba-tiba tangannya ini seperti merentang dan kemudian dia tiba-tiba menari seperti orang yang tidak sadar gitu. Dan saat dia sampai di rumah, orang tuanya ini juga bingung, Sari kok tiba-tiba jadi gini ya pulang-pulang dari gunung ini ada apa di atas. Sampai-sampai orang tuanya ini memanggil orang pintar untuk melihat apa yang terjadi dengan Sari sebenarnya. Di situ Hari langsung teringat dengan apa yang dialami di Ranukumbolo bersama Sari kemarin malam. Hari pun saat itu segera mematikan teleponnya dan segera menambah logistik untuk saat itu dia mau naik lagi ya ke atasnya. Dia pun membeli beberapa tambahan logistik dan setelah selesai dia kembali melakukan registrasi di pos Ranupani. Sampai-sampai saat itu petugas jaga yang ada di situ bertanya pada Hari, "Loh Mas, kan baru turun, masa mau naik lagi?" Di situ Hari beralasan kalau ada barang yang tertinggal di atas dan harus diambil karena barang itu penting sekali. Pada saat itu petugas itu menyarankan Hari untuk menunggu rombongan lain agar bisa barengan naik ke atas ya. Tapi pada saat itu Hari bilang kalau nggak apa-apa, dia naik sendiri aja karena dia buru-buru dan barangnya ini penting sekali. Nah, setelah selesai mengurus registrasi dan lain-lain, Hari pun
akhirnya kembali mendaki pagi itu dengan batin yang penuh sekali dengan pertanyaannya. Dan entah kenapa dia merasa jawaban dari apa yang dia alami kemarin ini ada di atasnya. Hari pun akhirnya memulai berjalan saat itu, dan perjalanan dia yang kedua ini nggak tahu kenapa kok terasa lebih cepat, karena mungkin memang di sepanjang jalan pikiran hari ini malah melayang kemana-mana karena selalu teringat dengan mimpinya dan juga apa yang dia alami bersama Sari di Ranukumbolo kemarin malam. Hari pun akhirnya melewati pos 1, kemudian pos 2 dan pos 3 ini tanpa halangan apapun, dan saat itu entah kenapa Hari merasa perjalanannya itu seperti dimudahkan, atau kayak rasanya ini kayak ada yang mempercepat lah kayak gitu. Dan barulah saat dia ini sampai di pos 4, Hari merasa benar-benar kelelahan. Dia akhirnya memutuskan untuk istirahat di pos 4 sambil memakan perbekalannya ya. Bahkan saat itu Hari ini sampai makan mie, jadi mie instan itu tanpa dimasak. Jadi dia ini makan mentah-mentah karena dia ngerasa saking udah terlalu lelah kalau harus masak dulu ya. Setelah selesai makan, Hari pun beristirahat di situ, dan tak lama akhirnya dia ketiduran ya. Sore itu Hari tiba-tiba terbangun karena dibangunkan oleh beberapa pendaki yang memang sedang melewati pos 4 ya. Jadi memang ada beberapa pendaki dari Bandung yang pada hari itu melakukan pendakian, dan saat melewati pos 4 mereka melihat Hari yang sedang tidur. Awalnya mereka mengira ini Hari pingsan, tapi setelah coba dibangunkan ternyata Hari cuma tidur aja. Pada saat itu Hari melihat jam, ternyata sudah jam 5 sore, dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan bareng dengan para pendaki yang tadi membangunkannya ini. Dan pada saat berjalan ini sebenarnya Hari sempat heran karena saat itu dia mikir, loh udah berapa lama ya aku tidur, kok tahu-tahu udah jam 5 gini ya. Tapi karena pikiran Hari lagi-lagi saat itu nggak karu-karuan, bingung dengan apa yang terjadi, akhirnya dia terus berjalan bersama rombongan itu. Mereka pun akhirnya terus berjalan, dan sekitar jam 6 kurang lah sampailah mereka ini di Ranukumbolo ya. Dan disitulah Hari baru berkenalan dengan rombongan dari Bandung ini. Sebenarnya pada saat itu Hari ini bingung ini, karena dia maunya ini lanjut aja naik terus, tapi kalau sendirian, sementara itu malam hari dan senter Hari ini kayaknya baterainya udah habis ya. Tapi dia juga kalau nginep lagi ini gimana, kayak gitulah. Tapi di situ Hari lega karena rombongan dari Bandung ini bilang kalau mereka akan tetap lanjut naik malam itu dan tidak menginap di Ranukumbolo ya. Hari lega karena dia merasa dia bisa cepat-cepat sampai ke puncak, walau
sebenarnya ini dia nggak tahu mau ngapain kalau udah di puncak. Yang pasti dia ngerasa dia harus mencari apa yang masih mengganjal di hati dia. Apalagi keadaan Sari terakhir dia tahu sudah kayak gitu. Jadi dia ini merasa nggak ada cara lain, dia harus gimana caranya ini Sari ini bisa kembali seperti semula. Akhirnya dia pun beristirahat di Ranukumbolo bersama rombongan dari Bandung ini. Mereka sempat ngobrol-ngobrol ringan lah, dan kemudian sempat juga makan malam kayak gitu. Sekitar jam 8 malam, Hari bersama pendaki dari Bandung ini akhirnya melanjutkan perjalanan ke arah Cemoro Kandang. Sepanjang perjalanan, batin Hari ini terus bertanya-tanya ya, apa ya yang masih mengganjal? Kenapa ya Sari kayak gitu? Kok Hari ini merasa kalau apa yang terjadi dengan Sari itu pasti ada hubungannya dengan gunung ini, karena Sari juga baru pulang dari sini sama dia kemarin. Hari ini nggak tahu dia harus gimana, sampai-sampai pada saat itu Hari ini seperti nggak bisa menikmati dan merasakan perjalanannya ini. Dia hanya berjalan dengan pikiran yang masih aja melayang-layang kemana-mana, nggak tentu arah gitu. Akhirnya mereka pun terus berjalan, dan saat itu mereka juga ternyata sudah melewati Cemoro Kandang, dan kemudian mereka sampai di Jambangan, dan sampailah mereka ini di Kalimati saat itu. Jam sudah menunjukkan sekitar setengah 12 malam. Rombongan dari Bandung ini pun akhirnya memutuskan untuk istirahat di Kalimati dan sekalian ngisi tambahan air ya di sumber mani, dan merencanakan untuk melanjutkan perjalanan mereka ini esok pagi, karena mereka tidak sedang mengejar momen sunrise, mereka cuma mau ke puncak aja lah. Hari yang sejak awal pendakian memang pikirannya ini udah kemana-mana, dia ya saat itu hanya ngikut aja apa yang dilakukan sama rombongan dari Bandung ini. Dia cuma ngikut aja, mereka berhenti ya Hari berhenti, mereka istirahat, makan ya dia ikut-ikutan kayak gitu. Dan akhirnya setelah mereka memutuskan untuk malam itu ngecamp di Kalimati, Hari mau tidak mau harus mengikuti mereka karena dia merasa fisiknya sudah sangat lelah, dan dia nggak mungkin naik sendirian malam-malam gitu, apalagi udah mau jam 12 malam ya. Dan akhirnya saat itu mereka tidur lah. Dan pada saat tidur ini Hari bermimpi. Jadi dia mimpi kalau dia ini saat itu sedang memasuki semacam istana yang sangat megah, luar biasa megah. Bahkan Hari ini bilang ke saya kalau dia nggak pernah lihat istana yang semegah itu dan sebesar itu sebelumnya. Sementara di sekelilingnya ini ada banyak sekali orang yang berlalu lalang dengan pakaian seperti layaknya penghuni keraton ya. Jadi yang wanitanya ini memakai semacam kemben, kemudian rambutnya disanggul, dan laki-lakinya ini memakai semacam baju lurik, dan seperti itulah kira-kira. Banyak sekali orang berlalu lalang di sekitarnya, tapi
Entah kenapa mereka ini seperti nggak melihat Hari yang sedang masuk di situ. Hari akhirnya berjalan terus masuk ke dalam istana itu sambil bertanya-tanya, ini di mana ya, kok tempatnya ini kok bagus sekali gitu. Pada saat Hari ini berjalan terus masuk dan akhirnya Hari ini sampai di semacam aula yang sangat besar sekali ya. Dan di tengah-tengah aula itu ternyata ada sosok wanita berbusana keraton yang kelihatannya ini jauh lebih mewah dari orang-orang sekitar. Dan juga wanita itu sangat cantik menurut Hari ya. Wanita itu seperti sedang menunggu Hari, memang seperti sengaja menunggu Hari saat itu di situ. Hari pada saat itu berpikir kalau oh mungkin ini ratu ya, ratu di sini apa gimana ya. Dan kemudian sosok yang menurut Hari ratu ini akhirnya memanggil Hari untuk mendekat. Pada saat itu Hari dengan setengah ketakutan dia memberanikan diri untuk mendekat ke arah ratu itu pelan-pelan. Dan setelah Hari cukup dekat dengan ratu ini, tiba-tiba jari telunjuk dari ratu ini seperti ditempelkan ke Hari. Jadi kayak jari telunjuknya ini ditempelkan ke kening Hari ya. Dan disitulah Hari ini seperti kembali melihat perjalanannya kemarin bersama Akbar, Indri, dan Sari, yang ternyata sejak dari Pasar Tumpeng ternyata Sari ini sudah diikuti oleh sosok wanita yang sama dengan yang saat ini ditemui oleh Hari. Di situ Hari ini kaget, oh jadi kemarin semenjak berangkat ini Sari apa emang udah diikuti. Hari ini bingung kenapa kok Sari ini diikuti, apa Sari ini ada salah apa gimana gitu loh. Dan di situ Hari ini seperti sedang berkomunikasi dengan sosok ratu ini. Jadi sosok ratu ini seperti bilang ke Hari kalau memang ternyata alasannya mengikuti Sari saja di Pasar Tumpeng itu karena salah satu putranya memang menyukai Sari dan ingin dijadikan pendampingnya. Karena itu sosok wanita ini atau sosok ratu ini akhirnya terus mengikuti Sari untuk melihat gelagat Sari, apa dia ini wanita yang baik apa gimana, kayak gitulah kira-kira. Di situ akhirnya Hari tanya ke sosok ratu ini, loh lah mana mungkin manusia bisa menikah dengan bangsa kalian. Di situ ratu ini menjawab, ya bisa saja, tapi Sari harus tinggal di sini selamanya. Nanti raganya mungkin bisa ditemukan di gunung ini. Disitulah Hari ini seperti terkejut dan gimana ya, dia ini bingung. Akhirnya Hari ini memohon-mohon agar Sari ini bisa dikembalikanlah keadaannya seperti semula, karena Hari saat itu bilang Sari masih punya keluarga di dunia nyata yang akan sangat kesusahan jika terjadi apa-apa dengan Sari. Awalnya sosok ratu ini menolak dan
bersikeras dengan keputusannya saat itu, karena putranya ini terlanjur menyukai Sari ya. Tapi pada saat itu Hari ini terus menerus memohon, dan sampai-sampai Hari ini merasa kalau dia nangis saat itu pada sosok ratu ini. Akhirnya setelah Hari ini terus memohon kepada ratu ini, sosok ratu ini akhirnya setuju untuk melepaskan Sari dengan syarat nanti saat malam 1 Suro, Hari dan Sari harus kembali ke Gunung Semeru dengan membawa seekor dara, atau kalau kata orang Jawa ini doro ya. Dan kemudian burung dara ini dilepaskan di area Ranukumbolo. Dan juga sekali waktu jika Sari ada waktu, dia harus kembali ke Semeru untuk mengobati kerinduan putranya pada Sari. Pada saat itu Hari tanpa pikir panjang, Hari pun akhirnya menyetujui syarat itu, karena dia yang penting Sari bisa kembali normal aja lah, yang penting itu aja. Akhirnya tak lama sosok ratu ini seperti berubah menjadi asap lalu menghilang berikut dengan istananya yang sudah tidak ada lagi. Tiba-tiba Hari ini seperti terbangun, dan disitulah Hari benar-benar kaget sampai badannya ini gemeteran ya, karena ternyata dia saat tersadar ini posisi Hari sudah berada di puncak Mahameru atau puncak Semeru. Di situ campur aduk perasaan Hari, nggak tahu dia harus gimana, mikir apa, tapi entah kenapa dia ini lega karena dia akhirnya bisa menemukan jawaban dari apa yang sejak kemarin ini sangat mengganjal di hatinya. Dan sejak saat itu Hari kembali bisa menikmati pendakiannya, dan sempat juga dia ditanyai oleh rombongan dari Bandung yang tadinya bareng sama dia semalam ya. Yang mereka ini sebenarnya panik mencari Hari, tapi tahu-tahu Hari sudah sampai di puncak duluan. Di situ Hari beralasan lah dia berangkat duluan kayak gitu, dan akhirnya sore harinya dia kembali turun dan pulang dengan perasaan yang sudah lega. Jujur aja teman-teman, cerita kedua dari Mas Hari ini sebenarnya belum sempat saya baca, karena saya bacanya juga sekalian dengan rekaman, karena kebetulan baterai HP saya ini agak drop ya. Dan setelah saya ceritakan cerita ini, saya banyak mendapat pelajaran, terutama pelajaran soal peduli dengan sesama, apalagi teman. Karena kalaupun memang Mas Hari ini tipenya cuek atau nggak pedulian, ya mungkin aja dia nggak peduli dengan apa yang menimpa sahabatnya Sari dan memilih untuk pulang aja lah, nggak mengambil resiko demi mencari jawaban. Semoga video kali ini bisa menghibur kalian dimanapun kalian berada, dan jangan lupa sholat bagi yang muslim, ambil pelajarannya dan buang buruknya, karena kita nggak ada yang sempurna ya. Maaf jika masih banyak kekurangan dari cara saya membawakan cerita ini, karena saya masih belajar dan butuh proses untuk itu ya. Makasih buat Mas Hari, sehat-sehat di sana sekeluarga, dan
Ditunggu cerita selanjutnya dari Mas Hari ini di episode selanjutnya ya. Salam Sukmo, salam Rahayu.